Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil? Merasa orang lain lebih beruntung, lahir di keluarga yang lebih kaya, memiliki pekerjaan yang lebih baik, mendapat kesempatan yang besar. Lalu tanpa sadar kita mulai menyalahkan keadaan. Keluargaku yang membuatku seperti ini, ekonomiku yang membuatku tidak bisa berkembang. Kalau saja aku punya modal, kalau saja aku punya koneksi. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar masuk akal. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa semakin sering kita menyalahkan keadaan, semakin kita menyerahkan kendali hidup kepada sesuatu yang tidak bisa kita ubah? Keadaan memang tidak selalu bisa dipilih, tetapi cara kita merespon keadaan selalu menjadi pilihan. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa berhenti menyalahkan keadaan adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik, serta bagaimana membenahi diri agar peluang-peluang baru mulai terbuka. Jadi, tonton video ini sampai selesai, siapa tahu hari ini menjadi titik balik yang mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Mari kita bahas. Bagian yang pertama, hidup tidak selalu adil tetapi tetap bisa dijalani. Tidak semua orang memulai hidup dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan banyak kemudahan, ada yang harus berjuang sejak kecil. Fakta ini memang tidak menyenangkan, tetapi menerimanya jauh lebih bermanfaat daripada terus menyangkalnya. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti berhenti membuang energi untuk mengeluhkan sesuatu yang sudah terjadi. Lalu mulai menggunakan energi itu untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Kemudian bagian yang kedua, kebiasaan menyalahkan membuat kita berhenti bertumbuh. Ketika semua kesalahan selalu dilempar kepada keadaan, kita kehilangan kesempatan untuk belajar. Padahal setiap kegagalan menyimpan pelajaran, setiap kesalahan mengandung pengalaman, dan setiap tantangan mengajarkan kemampuan baru. Orang yang terus berkembang biasanya bertanya, apa yang bisa saya pelajari? Bukan siapa yang harus saya salahkan. Kemudian bagian yang ketiga, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Masa lalu, pendapat semua orang, keputusan orang lain, namun ada juga yang bisa kita kendalikan. Cara berpikir, cara bekerja, cara berbicara, cara belajar, cara mengatur waktu. Semakin banyak perhatian diarahkan pada hal-hal yang bisa dikendalikan, semakin besar perubahan yang akan terjadi. Kemudian bagian yang keempat, benahi kebiasaan kecil. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Bangun lebih disiplin, mengurangi menunda pekerjaan, membaca beberapa halaman buku setiap hari, belajar keterampilan baru, menjaga kesehatan. Kebiasaan kecil yang mungkin tidak langsung mengubah hidup dalam seminggu, namun jika dilakukan selama bertahun-tahun hasilnya bisa sangat berbeda. Kemudian bagian yang kelima, berhenti membandingkan hidup. Media sosial sering membuat kita merasa tertinggal, padahal kita hanya melihat bagian terbaik kehidupan orang lain. Setiap orang memiliki waktu dan perjalanan yang berbeda. Daripada sibuk melihat pencapaian orang lain, lebih baik fokus meningkatkan kualitas diri sendiri. Kemajuan sekecil apapun tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Kemudian bagian yang keenam, kesalahan adalah guru terbaik. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang yang tidak berhenti belajar setelah gagal. Jika hari ini kamu melakukan kesalahan, jangan jadikan itu alasan untuk menyerah. Jadikan itu bahan evaluasi. Karena pengalaman seringkali mengajarkan hal-hal yang tidak bisa ditemukan di dalam buku. Kemudian bagian yang ketujuh, lingkungan berpengaruh tetapi keputusan tetap milik kita. Lingkungan memang mempengaruhi cara berpikir, namun pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan kita. Jika lingkungan tidak mendukung, carilah lingkungan baru. Bacalah buku, dengarkan orang-orang yang menginspirasi. Belajar dari pengalaman mereka. Hari ini sangat mudah menemukan ilmu yang berkualitas melalui internet, perpustakaan, maupun komunitas belajar. Kemudian bagian yang kedelapan, disiplin mengalahkan motivasi. Motivasi datang dan pergi. Hari ini bersemangat, besok bisa saja malas.
Karena itu jangan bergantung pada motivasi. Bangun disiplin. Disiplin membuat kita tetap bergerak meskipun suasana hati sedang tidak adil. Dan justru konsistensi seperti inilah yang membedakan hasil dalam jangka panjang. Kemudian bagian yang ke-9, jangan takut memulai dari nol. Banyak orang menunda karena takut terlihat gagal. Padahal semua orang hebat pernah menjadi pemula. Tidak ada yang langsung ahli. Yang membedakan hanyalah keberanian untuk memulai dan kesediaan untuk terus belajar. Lebih baik bergerak perlahan daripada diam karena takut. Kemudian bagian yang terakhir, jadilah pribadi yang selalu bertumbuh. Membenahi diri bukan berarti menjadi sempurna. Membenahi diri berarti menjadi sedikit lebih baik dibandingkan hari kemarin. Belajar lebih banyak, berbicara lebih bijaksana, mengelola emosi dengan lebih baik, menggunakan waktu dengan lebih efektif, menghargai proses. Ketika kualitas diri meningkat, kesempatan seringkali ikut bertambah. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena kita menjadi lebih siap menghadapi tantangan. Tidak semua hal dalam hidup berada di bawah kendali kita, namun selalu ada satu hal yang bisa kita ubah setiap hari, yaitu diri kita sendiri. Berhenti menyalahkan keadaan bukan berarti mengabaikan kenyataan. Itu berarti memilih untuk mengambil tanggung jawab atas langkah berikutnya. Tidak peduli seberapa sulit masa lalumu, tidak peduli seberapa berat keadaanmu. Hari ini, selama kamu masih mau belajar, memperbaiki diri, dan terus melangkah, selalu ada kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Mulailah dari hal-hal kecil, perbaiki satu kebiasaan hari ini, belajar satu hal baru hari ini, lakukan satu tindakan positif hari ini. Karena perubahan besar tidak terjadi dalam satu malam, perubahan besar lahir dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman atau keluarga yang sedang membutuhkan semangat untuk bangkit. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingatlah, hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi kamu selalu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat daripada kemarin.